Pada konten kali ini, saya akan menjelaskan kisah seorang pemburu yaitu Ilubdaka dan apa hubungannya dengan hari besar umat Hindu, malam Siwa Ratri. Sebelum kita mulai kisah Ilubdaka dan malam Siwa Ratri, alangkah baiknya subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Di sebuah desa kecil di Bali, hiduplah seorang pemburu bernama Ilubdaka. Ia dikenal sebagai pemburu yang handal namun juga memiliki sifat yang kurang baik. Suatu hari, Ilubdaka memutuskan untuk pergi berburu di hutan belantara. Pagi-pagi sekali, Ilubdaka sudah berjalan sampai di ujung desa, dan bersiap memasuki hutan, dengan peralatan berburu yang sudah dibawanya. Dengan penuh harap, Ilubdaka yakin bisa membawa pulang hasil buruan yang banyak nantinya. Ilubdaka tiba di tepi hutan dan berhenti sejenak untuk mengamati lingkungan sekitar. Suara burung berkicau dan gemerisik dedaunan terdengar seperti mendongengkan cerita tanpa sajak. Kemudian Ilubdaka bergerak hati-hati di antara pepohonan, mencari jejak hewan buruan. Ia melihat sekeliling dengan waspada, namun tidak menemukan apapun. Hari pun kini semakin sore, namun Ilubdaka tidak mendapatkan satu hasil buruan yang ia harapkan. Kemudian, Ilubdaka memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk bermalam di hutan. Suasana malam sangat menyeramkan. Ilubdaka akhirnya menemukan sebuah pohon bile atau bisa disebut juga pohon maja, yang berletak di tepi telaga, untuk jadi tempat bermalam yang dirasa cukup aman dari binatang buas seperti harimau dan yang lainnya. Kemudian Ilubdaka menaiki dan duduk di salah satu cabang pohon maja tersebut, untuk beristirahat. Ilubdaka berusaha untuk tidak tidur, karena takut bila ia terjatuh. Agar tidak tertidur, Ilubdaka memetik satu persatu daun bila, dan menjatuhkannya ke bawah, sehingga mengenai lingga yang ada di bawahnya. Ilubdaka sendiri tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam Siwa Ratri, di mana Dewa Siwa tengah melakukan yoga. Di dalam lamunannya, Ilubdaka mulai menyesali segala perbuatan jahat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Di atas pohon Ilubdaka bertekad untuk berhenti menjadi pemburu. Lamunan panjang Ilubdaka akan dosa-dosanya seolah mempercepat berjalannya waktu. Rasanya baru sebentar saja Ilubdaka melamun, tapi tahu-tahu pagi pun menyapa sang malam. Karena hari sudah pagi, Ilubdaka berkemas-kemas untuk bersiap pulang ke rumahnya. Sejak hari itu, Ilubdaka beralih pekerjaan sebagai seorang petani. Tapi, pekerjaan sebagai petani tidak memberinya banyak kegesitan gerak, sehingga tubuhnya mulai kaku dan sakit-sakitan, yang bertambah parah dari hari ke hari. Hingga, akhirnya hal ini membuat Ilubdaka meninggal dunia. Dikisahkan selanjutnya, roh Ilubdaka, setelah lepas dari jasadnya, melayang-layang di angkasa.
Roh Lubdaka bingung tidak tahu jalan harus kemana. Pasukan Cikrabala kemudian datang hendak membawanya ke kawah Candragomuka yang berada di neraka. Di saat itulah, Dewa Siwa datang mencegah pasukan Cikrabala membawa roh Lubdaka ke kawah Candragomuka. Di situ, terjadi diskusi antara Dewa Siwa dengan pasukan Cikrabala. Menurut pasukan Cikrabala, roh Lubdaka harus dibawa ke neraka. Karena, semasa Lubdaka hidup ia kerap membunuh binatang. Pendapat itu mendapat tanggapan lain dari Dewa Siwa. Menurut Dewa Siwa, walaupun Lubdaka kerap membunuh binatang, tapi pada suatu malam di malam Siwaratri, Lubdaka begadang semalam suntuk dan menyesali dosa-dosanya di masa lalu. Sehingga, roh Lubdaka berhak mendapatkan pengampunan. Singkat cerita, roh Lubdaka akhirnya dibawa ke Siwaloka. Siwaratri memang memiliki makna khusus bagi umat Hindu, karena pada saat tersebutlah Hyang Siwa beryoga, sehingga menjadi hari baik bagi umat untuk melakukan brata semadi. Hari suci Siwaratri jatuh setiap setahun sekali berdasarkan kalender Isaka, yaitu pada Purwaning Tilem Sasih Kepitu, bulan ke-7, dalam perhitungan kalender Bali sebelum bulan mati, yaitu Tilem, dalam kalender Masehi jatuh setiap bulan Januari. Siwaratri berasal dari kata Siwa dan Ratri. Dalam bahasa Sanskerta, Siwa berarti baik hati, memberikan harapan, membahagiakan, dan suka memaafkan. Siwa juga adalah sebuah nama kehormatan manifestasi Tuhan, yaitu Dewa Siwa, yang berfungsi sebagai pelebur atau pemeralina. Sedangkan Ratri dalam bahasa berarti malam atau kegelapan. Jadi makna Siwaratri diartikan sebagai malam perenungan suci, malam di mana kita bisa mengevaluasi dan introspeksi diri atas perbuatan atau dosa-dosa selama ini. Ada 3 brata utama yang dilakukan oleh umat Hindu pada malam Siwaratri, yaitu Mona, tidak berbicara, Jagra, tidak tidur, dan Upavasa, puasa, tidak makan dan minum. Demikianlah cerita rakyat tentang Lubdaka, yang dikarang oleh Empu Tanakung, seorang empu besar pada zamannya, yang bercerita tentang seorang pemburu yang menyesali dosa-dosanya pada malam Siwaratri dan mendapatkan pengampunan dari Dewa Siwa, menjadi simbol penting dari perayaan ini. Kisah ini mengajarkan tentang kekuatan penyesalan dan pengampunan, serta pentingnya malam Siwaratri sebagai waktu untuk transformasi spiritual. Terima kasih sudah menonton video tentang cerita Lubdaka dan kaitannya dengan malam Siwaratri. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol loncengnya untuk bisa update konten terbaru dari Pedidi Channel. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.